Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya wadin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wassobihi ajma'in amma ba'd. Yang terhormat Kepala SD Islam Al-Azhar 48 Pati, Ibu Siti Rohana SPD, beserta Wakil Ibu Endang Sri Wahyuni SPD. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SD Islam Al-Azhar 48 Pati, dan yang saya sayangi dan banggakan murid-murid SD Islam Al-Azhar 48 Pati. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul dalam acara simulasi sholat Idul Adha dan penyembelihan hewan kurban. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Berdirinya Bu Dewi di depan anak-anak akan membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Acara pertama, pembukaan. Acara kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran. Acara ketiga, doa. Acara keempat, sambutan. Acara kelima, penjelasan tata cara sholat Idul Adha dan penyembelihan hewan kurban. Acara keenam, penutup. Acara pertama, pembukaan. Marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan bacaan Ummul Kitab bersama. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih atas pembacaan Al-Fatihahnya. Semoga dengan pembacaan Al-Fatihah tadi, acara pagi hari ini dapat berjalan dengan lancar. Amin, amin ya rabbal alamin. Acara kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ibu Anikotul Nur SPD. Kepadanya kami persilahkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Walasawfa yu'tika rabbuka fatawda. Alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada. Wa wajadaka dhallan fahada.
فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Terima kasih kepada Ibu Anikotunur atas pembacaan ayat suci Al-Qur'annya. Acara ketiga doa yang akan dipimpin oleh Ibu Yeni Imratus Solihah, kepadanya kami persilahkan. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhil karimi wa adl sultanik. Allahumma arham ummat sayyidina Muhammad. Allahumma asli ummat sayyidina Muhammad. Allahumma ansur ummat sayyidina Muhammad. Allahumma farij an ummat sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma tawil umurana wa hasin a'malana wa zain alaquna wa suhi ajsadana wa sabis imanana wa asir rizquna birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wal afa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih kepada Ibu Yeni Imratus Solihah atas pembacaan doanya. Acara keempat, sambutan. Sambutan pertama oleh Ibu Kepala SD Islam Al-Azhar 48 Pati kepada Ibu Siti Rohana. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'in wa ala umri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. La hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Anak-anakku semua, yang saya hormati ayah bunda di rumah, kemudian Bapak Ibu guru yang ada di sekolah, serta anak-anakku semua yang saya banggakan. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan segala kenikmatan untuk kita semua sehingga sampai hari ini kita masih bisa merasakan banyak nikmat yang luar biasa. Kedua kalinya sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku semua, alhamdulillah bulan Zulhijjah sudah kembali datang menghampiri kita. Dan di bulan ini kita semua diingatkan untuk adanya ibadah yang dilaksanakan di bulan Zulhijjah, yaitu diawali dengan adanya puasa tarwiyah, puasa Arafah, kemudian puasa 9 hari di awal bulan Zulhijjah, kemudian ada ibadah kurban dan juga ibadah haji. Anak-anakku semua, sayang sekali pada tahun ini kita tidak bisa melaksanakan kurban di sekolah, tetapi semoga tahun depan kita bisa melaksanakan kurban di sekolah kembali, sehingga kita bisa bertatap muka kembali dalam melaksanakan kurban nanti. Anak-anakku semua, untuk mengawali kegiatan simulasi sholat Idul Adha di tahun ini kita keadakan kembali, tetapi kita tidak bertatap muka, kita melalui virtual simulasi sholat Idul Adha-nya nanti
anak-anakku semua bisa melihat prosesi sholat Idul Adha, ya, bisa belajar, kemudian bisa mengambil hikmah dari Idul Adha ini. Anak-anakku semua nanti diperhatikan dengan baik, kemudian besok ketika sholat Idul Adha di masjid bisa dilaksanakan dengan baik seperti yang dituntunkan atau seperti yang dicontohkan oleh Bapak Ibu guru. Demikian anak-anakku semua, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Siti Rohanah atas sambutannya. Sambutan kedua oleh tim keagamaan tentang kurban yang akan diwakili oleh Ibu Susanti, SPD. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku semuanya yang hari ini sedang mengikuti simulasi Hari Raya Idul Adha virtual. Hari ini Bu Susan akan menjelaskan sedikit tentang kurban. Oke anak-anakku, yang pertama kita akan bahas kenapa sih kok ada yang namanya sejarah kurban. Jadi anak-anak, ibadah kurban ini sebenarnya sudah sangat lama sekali dilakukan oleh orang-orang terdahulu termasuk Nabi Adam alaihissalam. Nah, Nabi Adam ini mempunyai putra yaitu Habil dan Qabil. Nah, Habil dan Qabil ini mendapat perintah dari Allah untuk berkorban. Habil mengorbankan harta bendanya atau mengorbankan yang paling bagus dari pertanian yang dia punya. Sementara Qabil menyumbangkan atau mengorbankan pertanian yang buruk dan sudah rusak. Nah, inti sari dari kurban ini adalah wujud ketakwaan, di mana Habil ini kurbannya diterima oleh Allah karena mempersembahkan yang terbaik yang dia punya. Begitu ya anak-anak. Kemudian selanjutnya kurban. Kurban ini berasal dari bahasa Arab yang berarti qoroba, yaitu dekat atau mendekatkan. Nah, dengan kurban ini diharapkan ketakwaan kita itu menjadi lebih meningkat dan kita lebih mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kurban sendiri dalam istilah yaitu adalah beribadah kepada Allah dengan cara menyembelih hewan tertentu pada hari raya Idul Adha atau hari-hari tasyrik 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Nah, kemudian niatnya untuk apa? Niatnya untuk semata-mata untuk mendapatkan ridho Allah. Lalu yang kedua, hewan apa saja sih Bu Susan yang bisa untuk dikurbankan? Nah, hewan yang digunakan untuk kurban ini harus merupakan hewan ternak ya anak-anak. Hewan ternak ini berupa kambing, sapi, kerbau ataupun unta. Nah, untuk hitungannya kambing ini untuk 1 orang, kemudian unta, sapi dan juga kerbau ini untuk 7 orang. Begitu ya nak ya. Kemudian selanjutnya Bu, kira-kira kurban itu dilaksanakan kapan sih? Nah, kurban ini dilaksanakan setelah sholat Idul Adha. Nah, setelah sholat Idul Adha, waktunya sampai kapan sih nak? Sampai berakhirnya hari tasyrik yaitu 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Begitu ya nak ya. Terus selanjutnya nih Bu Susan, kira-kira hikmah apa sih yang bisa kita ambil dari kurban ini? Nah, ibadah kurban ini anak-anakku mengajarkan kita untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, mengajarkan kita untuk menumbuhkan rasa kasih sayang kita antar sesama. Kita kan kurban ya, nanti bisa bagi-bagi daging. Tuh, kita membantu untuk orang-orang yang mungkin jarang mengkonsumsi daging seperti itu ya nak ya. Jadi meningkatkan rasa kasih sayang kita sesama manusia. Nah, kemudian yang ketiga itu mengikis sifat kikir. Nah, manusia itu kan kalau punya semuanya, mereka bisa tamak, bisa sombong, bisa kikir, bisa pelit gitu ya nak ya. Dengan acara atau ibadah kurban ini, kita diharapkan dapat mengurangi sifat kikir yang ada pada diri kita. Kemudian sifat tamak,
juga. Jadi maunya semuanya, maunya punya kita gitu ya Nak ya. Kemudian menjaga kasih sayang di antara kita. Kemudian kita akan memperoleh tunggangan kita untuk menyeberang Shiratal Mustaqim. Begitu ya Nak ya. Jadi sangat banyak sekali fadilah-fadilah yang bisa kita ambil dari ibadah kurban ini. Man dabaha qabla shalah fa innama yadbahu li nafsihi wa man dabaha ba'da shalah wal khutbataini faqad atamma nusukahu wa asaba sunnatal muslimin. Rawahu Bukhari. Artinya anak-anak, barang siapa saja yang menyembelih kurban sebelum sholat Idul Adha, maka sesungguhnya ia menyembelih untuk dirinya sendiri. Dan siapa saja yang menyembelih hewan kurban sesudah sholat Idul Adha dan dua khutbah, maka sesungguhnya ia telah menyempurnakan ibadahnya dan ia telah menjalankan aturan Islam. Hadis riwayat Bukhari. Sekian teman-teman dari Bu Susan. Selamat Hari Raya Idul Adha. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Terima kasih kepada Ibu Susanti atas sambutannya. Acara kelima, penjelasan tata cara sholat Idul Adha dan penyembelihan hewan kurban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita mau ngapain ya Bu Nisa ya? Ya, hari ini kita akan belajar simulasi bagaimana sih caranya kita sholat Idul Adha. Dan yang kedua kita akan belajar simulasi yaitu bagaimana sih caranya untuk menyembelih hewan kurban. Gitu Bu Devi. Oh gitu, tapi bagaimana ya caranya ya? Bu Nisa juga nggak tahu. Kalau gitu kita simak langsung aja yuk videonya. Yes, simak sampai habis ya anak-anak ya. Gitu ya. Di sini Pak Ali akan menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, niat sholat Idul Adha. Kemudian yang kedua, gerakan sholat. Dan yang ketiga, apa yang dilakukan setelah sholat Idul Adha. Yang pertama, niat sholat Idul Adha. Usolli sunnatan li'idil adha rakaataini mustaqbilal kiblati ada'am ma'muman lillahi ta'ala. Itu niat ketika kita menjadi seorang makmum. Usolli sunnatan li'idil adha rakaataini mustaqbilal kiblati ada'an imaman lillahi ta'ala. Itu merupakan niat sholat adha, Idul Adha ketika kita menjadi imam. Yang kedua adalah gerakan sholat. Rakaat pertama nanti kita akan takbir sebanyak 7 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar selama 7 kali. Dan di sela-sela takbir maka kita dianjurkan untuk membaca Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Nah, setelah takbir selesai maka membaca surat Al-Fatihah. Setelah membaca surat Al-Fatihah nanti akan membaca surat pendek yang digendaki oleh imam atau surat apa saja yang kita hafalkan. Setelah membaca surat-surat pendek atau surat apalah yang kita hafalkan dan kita lanjutkan seperti surat biasa. Nah, seperti ruku, kemudian i'tidal, kemudian sujud. Nah, setelah itu nanti kita bangkit lagi ke rakaat kedua. Yang mana rakaat kedua ini nanti kita akan melakukan takbir lagi selama sebanyak 5 kali. Nah, begitu seterusnya, mulai dari ruku dan seterusnya sampai salam. Setelah sholat selesai, maka kemudian seorang Bilal akan mempersilahkan seorang khatib untuk menuju ke mimbar untuk menyampaikan beberapa khutbah Idul Adha.
Acara ke-6 penutup. Marilah kita tutup acara pada pagi hari ini dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Apabila ada kata-kata atau sikap Bu Dewi yang kurang berkenan, Bu Dewi mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.